Hai sahabat, saya hari ini mau menjelaskan kepada kita tentang suatu keunikan yang ada di tanah Papua. Dan saya ingin mengambil bagaimana ketika sahabat-sahabat melihat video yang tadi saya sudah cuplikan, ketika mereka bergotong royong, mereka mau bekerja sama. Nah, ada satu keunikan dari salah satu suku di daerah pegunungan. Ini Papua Pegunungan khususnya adalah suku Yali. Nah, suku Yali punya ciri khas untuk membangun gotong royong atau kebersamaan, persahabatan, persaudaraan. Mereka bersenandung. Nah, senandung-senandung ini menggambarkan bagaimana kebersamaan mereka untuk memanggil sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka untuk bergotong royong bersama-sama membangun sesuatu hal yang baik ketika mereka mau membangun rumah kah atau membangun satu kantor kah atau apa saja. Mereka selalu melakukan hal-hal senandung-senandung yang membuat kebersamaan itu, sehingga orang Yali ini dikenal sebagai saudara yang sangat dekat. Maka kalau kita belajar tentang suku Yali, suku Yali ini adalah kelompok etnis yang mendiami provinsi di Papua Pegunungan, Indonesia. Dan suku Yali ini terbentuk dengan kampung-kampung kecil yang tersebar di daerah Pegunungan Tengah. Nah, di sebelah timur dari lembah Baliem. Jadi kalau andaikan kita pergi ke sana, pasti kita akan bertemu dengan begitu banyak keunikan yang terdapat di dalam suku Yali ini. Dan salah satunya adalah senandung-senandung yang merdu ketika mereka ingin bekerja sama dalam membangun sesuatu. Nah, orang Yali juga terbagi dengan berbagai macam bahasa ataupun dialek dan juga budaya menjadi dua kelompok ya. Nah, jadi kalau andaikan kita mau mengenal tentang bagaimana orang Yali ini dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama Yalimek dan yang kedua Yalimo. Nah, masyarakat di Anggruk sendiri telah memilih disebut Yali saja. Jadi dua kelompok ini menjadi satu ciri khas bagaimana berkembangnya suku Yali ya di Papua Pegunungan. Ini satu hal yang menarik ya. Nah, kalau andaikan kita melihat bahwa kisahnya nih dulu sebagian orang Yali pergi meninggalkan kampung dan turun ke lembah-lembah, mereka membuat kampung-kampung yang baru dan menetap di sana, sehingga rumah suku Yali ini terbentuk sama dengan suku-suku lain di Papua Pegunungan, yaitu rumah Honai. Jadi suku Yali menyebut rumah khusus perempuan disebut Homea atau Homi, sedangkan untuk rumah khusus laki-laki disebut Yowi. Nah, jadi kalau dibilang ini ada satu ciri khasnya adalah kandang babi atau istilahnya disebut dengan uam ibam. Jadi kalau orang Papua Pegunungan menyebut binatang babi itu adalah uam. Jadi makanya ini menjadi satu ciri khas bahwa setiap rumah pasti ada piara babi ya. Dan rumah menjadi sakral ataupun juga keramat itu disebut usayowi. Jadi bangunan-bangunan tersebut memiliki bentuk satu unit kampung yang disebut ampumuk. Jadi ketika mereka membangun rumah ataupun juga membangun kampung-kampung ini, nah mereka tidak pernah bekerja sendiri, tetapi mereka berusaha untuk bergotong royong, bekerja sama dengan rukun. Maka dilakukanlah dengan ciri khas bersenandung dengan lagu-lagu yang merdu yang menjadi ciri khas suku Yali. Jadi makanya teman-teman, kalau andaikan kita melihat video yang tadi saya sudah cuplikan, sangat menarik dan ini punya filosofi. Jadi kalau andaikan kita belajar secara etnografi bagaimana suku Yali ini menunjukkan bagaimana kekeluargaan yang kental, saling menghargai, saling mengasihi siapapun kita. Tidak melihat bagaimana level kita, tinggi rendahnya, tetapi mereka bisa untuk membangun kebersamaan itu dengan hal-hal yang sangat baik ya, apalagi menjadi satu kekerabatan yang menunjukkan bahwa mereka saling peduli. Makanya ketika membangun satu bangunan saja, kalau andaikan kita bekerja bersama-sama, pasti satu hari pun bisa selesai. Jadi kalau saya gambarkan bagaimana ketika kita melihat dari 5 jari ini, semuanya tinggi rendahnya berbeda-beda. Tapi ketika kita bisa menyatu, maka ada kekuatan yang keluar di sini. Maka kalau andaikan kita mengangkat gelas cuma dengan pakai kelingking, tidak mungkin kita bisa mengangkat. Tapi kalau kita menggunakan 5 jari ini untuk mengangkat satu benda, maka segala sesuatunya bisa selesai dengan baik dan ada kekuatan, ada power yang bisa kita kerjakan.
Inilah yang menjadi satu gambaran bagaimana suku Yali membangun sesuatu hal itu dengan sifat persahabatan yang kental, kekeluargaan yang kental. Karena tujuannya apa? Satu, yaitu kebersamaan di dalam kasih. Maka sangatlah berharga ketika kita belajar tentang suku Yali ini dengan bagaimana kita belajar tentang bagaimana arti dan makna kerukunan, gotong royong, dan kebersamaan di dalam membangun sesuatu. Karena bagi mereka, ketika mereka sudah menjadi satu bagian, ketika mereka membangun satu rumah suku, mereka pun juga menunjukkan bagaimana satu dengan lainnya tidak ada perbedaan, tapi semuanya menjadi satu. Maka ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita sahabat. Maka jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak butuh orang lain, tapi kita membutuhkan orang lain supaya kita bisa saling menguatkan dan memberikan dorongan, dan juga kita bisa bekerja sama. Maka yang lemah bisa menjadi kuat, yang kuat pun juga mungkin tidak akan selamanya bisa menjadi kuat, tapi pada saatnya pun juga mungkin kita akan lemah. Tapi di saat-saat kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, maka kita akan bertemu dengan satu kekuatan yang luar biasa yang membuat kita pun juga tetap kuat untuk berdiri secara survive. Maka ini menjadi pelajaran dari suku Yali, bahwa meskipun itu di Papua pegunungan, tetapi makna kebersamaan itu tidak akan pernah hilang sampai dengan hari ini. Maka segala sesuatunya itu ada waktunya, dan tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri, tapi kita butuh orang lain. Ini menjadi pelajaran yang penting dari salah satu bagian yang ada di suku Yali. Terima kasih sahabat.